Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di acara Cinta Curhatan Indah tentang agama yang mudah punya kajian. Nah, sekarang kita bakal lanjutin yang kemarin terhenti, yaitu tentang emosi atau marah. Tapi sebelumnya kita dapat kiriman lagi nih. Ini kirimannya segar banget. Tapi tentunya kita bakal minum bareng Ustadz, karena Ustadz udah ada di samping ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita agak-agak matching banget nih sekarang, hitam putih gini. Alhamdulillah ini chemistry-nya udah sangat dapet nih. Nah Ustadz, hari ini kita dapat lagi nih kiriman yang segar-segar. Mumpung lagi di alam-alam dikasih yang segar. Coba dulu Ustadz, ini rasanya kayaknya strawberry nih. Ini yogurt, ini yogurt. Nih, sebenarnya dia kayaknya juga jual rujak serut. Nah, teman-teman selain follow IG Ummatul Firdaus, teman-teman juga follow IG Rujak Kotler, Kotler. Kotler nih Ustadz, kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Segar nih, ini rasa mocha, nggak terlalu strong tapi ini enak banget. Manisnya juga pas nih, mantap. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Nih, jadi semangat nih Ustadz aku nge-MC-nya. Nah, hari ini kita bakal lanjut ke yang emosi tadi Ustadz. Apa sih tips and trick kalau misalnya kita lagi marah? Kayak gimana sih supaya kita pas marah jadinya reda gitu loh Ustadz. Nah, itu gimana ya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur ya. Iya benar. Pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan bahasan terkait dengan marah ya. Jadi kita di pertemuan yang sebelumnya itu kita sudah membahas ternyata contoh seorang laki-laki yang mulia yaitu Rasulullah SAW itu beliau ternyata pribadi yang tidak mudah marah gitu ya, yang tidak mudah marah. Nah, hanya ada kondisi-kondisi di mana beliau marah gitu. Nah, lantas bagaimana kalau kita sedang marah misalkan ya? Nah, gitu. itu dia Ustadz. Bagaimana supaya ya kalaupun tidak menghentikan marah minimal reda gitu ya? Iya, nggak terlalu emosi gitu Tidak Ustadz. terlalu emosi ya. Bisa di-handle gitu. Nah, gitu. Yang awalnya emosinya level 100 10 lah, ini bukan 10 lagi Ustadz, 100 saya 100. kadang-kadang. Ya, kayak lagi emosi gitu. Iya, jadi emosi saya, ini harus minum dulu kayaknya. Ya. Nah, jadi tips yang pertama ketika kita marah itu adalah langsung berlindung kepada Allah. Ya. Jadi kalau misalkan Dini lagi marah nih, lagi emosi gitu ya. Apa yang Dini lakukan? Isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu." Sesungguhnya aku mengetahui ya satu kalimat yang andai kata dia ucapkan maka akan hilanglah apa yang sedang dia rasakan. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, jadi kalau misalkan Dini lagi marah ke kakak gitu, nah kakak di depan nih, Sering. langsung Dini ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir. Ini boleh dicoba Ustadz, boleh coba. Ya, nanti kakak malah beranggapan emang saya setan gitu. Ya, walaupun tidak diucapkan, minimal dalam hati kita langsung kita beristiazah kepada Allah. Kenapa? Karena memang marah itu bisikan yang muncul dari setan. Ya, sedangkan Quran menyatakan bahwa setan itu ciptakan dari api. Jadi setan itu sesuatu yang panas. Nah, ketika kita lagi emosi, marah, panas kan gitu. Suka panas hati ya. Gitu. Jadi ketika panas seperti itu, maka redakan dengan berlindung kepada Allah. Ya, kita berlindung, kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu ya. Jadi ketika kita marah, kita emosi, kita pegang dada kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, gitu. Supaya apa? Supaya reda. Ya, gitu. Nah, ternyata ketika Dini sudah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim masih tetap marah. Iya, masih biasanya juga gitu Ustadz. Ya, ini kelihatan banget tuh marah ya. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi yang kedua apa yang mesti dilakukan? Yang kedua diam. Gitu. Jadi ketika marah gitu kan, kemudian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim masih tetap diam.
gitu ya. Sebagaimana ini pernah Nabi SAW pun pernah beliau rasakan. Jadi Nabi SAW itu pernah beliau dihadapkan dengan sebuah peristiwa yang sangat berat ya, sangat berat bagi beliau, yaitu peristiwa tentang berita bohong ya, tentang hoax berkaitan dengan istri Nabi yaitu Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah atau Bunda Aisyah itu menyebar berita di masyarakat bahwa Bunda Aisyah ini berbuat sesuatu yang katakanlah selingkuh gitu ya dengan seorang anak muda yang bernama Sofwan bin Mu'attal gitu. Itu berita yang menyebar itu. Ya. Jadi ketika berita itu tersebar gitu ya, berita bohong itu tersebar, kalau zaman sekarang mungkin hoax ya. Gitu. Tapi biasanya kalau orang kan kalau masalah gosip cepet ya nyebar. Oh iya dong. Mulut ke mulut tuh memang lebih berbahaya, Ustadz. Betul ya. Apalagi wanita ya. Gitu. Nah, jadi Nabi juga bingung, ini takut benar tapi takut juga enggak gitu. Nah, apakah Nabi pada saat itu beliau marah? Marah beliau. Ya, Nabi marah ketika berita itu sampai kepada Nabi, Aisyahnya baru nyampe ke rumah gitu. Nah, ketika Bunda Aisyah baru nyampe ke rumah, Nabi marah. Terlihat marah Nabi dari apa? Nyebut nama. Jadi Nabi itu biasanya kalau dalam sehari-hari ya, dalam obrolan sehari-hari sama istrinya itu Nabi suka memanggil itu dengan gelar. Jadi nggak pernah Nabi manggil Aisyah kah dia, enggak gitu. Dini nggak pernah ya? Ya. Enggak, kalau misalkan ini seorang suami ke istrinya gitu ya. Oh ya, lupa belum punya Dini suami. udah nikah belum? Belum ternyata. Lupa. Gitu. Nah, jadi Rasulullah biasa memanggil Bunda Aisyah dengan panggilan kesayangan. Ya Humairah kan begitu ya. Gitu. Nah, itu biasanya panggilan begitu. Nah, ketika Nabi marah, manggil nama aslinya. Ya Aisyah. Gitu. Itu Nabi marah gitu. Wahai Aisyah. Tapi setelah itu Nabi diam. Enggak banyak ngomong, pokoknya Nabi diam aja. Ya. Jadi kalau misalkan kenapa ketika orang marah terus ucapannya muncul, kadangkala nggak sampai akalnya kan tertutup gitu. Ya, akal tertutup. Ya, makanya Nabi nggak pernah sampai kemudian ngambil pedang gitu ya. Lempar gelas. Kalau di Indonesia kan kayak lempar gelas gitu. Ya. Nah, Nabi tidak begitu. Jadi Nabi ketika beliau dalam kondisi emosi begitu, marah begitu, ya Nabi diam. Gitu. Ya, jadi ketika Dini marah misalkan, maka ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak mempan juga nih. Setannya berarti udah setan tingkat tinggi gitu. Iya. Ya. Udah Maka senior lah itu mah. Ya, maka kemudian diam. Gitu. Ternyata diam juga masih emosi, masih marah. Suka panas di hati Ustadz kalau diam doang deh. Ini curhat saya. Gitu. Jadi kalau misalkan ternyata sudah diam tapi tetap masih marah gitu ya, maka kemudian rubah posisi duduk. Kalau misalkan tadi ketika marah lagi berdiri pas marahnya gitu, duduk. Nah, jadi rubah posisi gitu ya. Kalau lagi berdiri marahnya duduk masih marah juga, ngapain? Tidur. Ya, gitu. Nah, maka rubah posisi gitu, supaya itu membuat ada jeda sehingga emosi ini agak turun gitu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau ternyata setelah rubah posisi juga masih, maka kata Nabi fal yatawaddo. Ya, berwudu gitu ya, wudu. Nah, kita wudu karena kan setan itu dari api gitu ya. Kasih air. Kasih air dengan wudu itu bisa menjadi dingin kan gitu ya, jadi reda marahnya. Ternyata sudah wudu masih juga marah. Harus gimana itu? Ya, masukin tubuh ke dalam balong. Mumpung ada balong di sini Ustadz. Ya, gitu. Jadi, nah kalau misalkan ternyata setelah wudu masih juga marah, maka kata Nabi fal yadtaji, berbaring, tidur gitu. Ya, gitu. Nah, insya Allah kalau sudah tidur selesai marahnya. Biasanya saya langsung loncat tidur sih, jadi lupa. Ya. Tapi Ustadz kayak ada orang yang sholat gitu gimana? Jadi sholat menghilangkan marah gitu? Iya. Sholat apa? Gak tahu, makanya saya tanya Ustadz. Kadang-kadang orang udah sholat dulu deh supaya nggak marah gitu. Supaya nggak marah. Mungkin ya kalau misalkan pada saat itu dia belum sholat, silahkan sholat. Atau misalkan dengan sholat syukur wudu. Jadi ketika dia marah masih tetap marah ya, sudah baca ta'awuz masih marah, sudah diam juga masih marah, rubah posisi juga masih marah, maka kemudian berwudu. Nah, setelah wudu masih marah, nah boleh sholat 2 rakaat, namanya sholat syukrul wudu. Jadi 2 rakaat. Nah, mudah-mudahan dengan sholat Allahu Akbar, kira-kira sholat masih keneh. Sholatnya tidak khusyuk, itu tandanya Ustaz. Gitu deh ya.
Oh, ternyata banyak banget nih cara-cara kita buat meredakan amarah. Dari yang mulainya kita diem aja, terus jadinya pindah posisi ya Ustadz, tidur, maksudnya berbaring, terus sholat dan juga wudu gitu. Jadi teman-teman udah dicatat kan? Nah, ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Apakah ada akibat kalau kita sering marah? Ya selain darah tinggi dan sakit ya, tapi mungkin ada nggak sih Ustadz? Apa mungkin jadi ketakwaannya menurun, jadi kita kayak gimana gitu, ada nggak? Ya, jadi kalau makanya kenapa tadi ketika ada seseorang minta nasihat sama Nabi ya, kemudian Nabi memberikan nasihat la tagdob, jangan marah gitu kan. Orang itu nanya lagi, Rasulullah apalagi? Jangan marah gitu. Ya, kenapa? Artinya ketika seseorang itu marah, apalagi dia sering marah, bahkan jadi pemarah, jadi karakternya gitu, itu pasti akan berefek ya, akan berakibat kepada individu tersebut ya. Kak, yang pertama apa akibatnya atau efeknya? Jelas itu akan berefek kepada kesehatan ya. Orang yang mudah marah itu kesehatannya akan terganggu ya gitu. Bisa banyak penyakit itu bisa muncul karena dari efek marah itu ya. Bisa jantungan, stroke kan gitu ya gitu, atau sakit kepala dan sebagainya ya. Karena memang kondisi manusia itu kalau dia tidak seimbang, ini akan menjadikan sesuatu yang berakibat buruk pada dirinya gitu. Nah, marah itu kan sesuatu yang tidak seimbang sebetulnya ya. Yang tidak seimbang sehingga menyebabkan munculnya penyakit-penyakit gitu ya. Kemudian yang kedua, efek yang berbahaya itu adalah ketika marah itu justru kemudian melahirkan kemaksiatan, perbuatan dosa. Contohnya siapa? Tadi saya sampaikan. Contohnya adalah dua saudara ya, anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika Kabil marah kepada Habil, itu marahnya kemudian berefek kepada menimbulkan perbuatan dosa. Sampai apa? Sampai kemudian Qabil membunuh Habil. Itu kan sangat-sangat berbahaya gitu. Dan terjadi sekarang Ustadz, banyak banget kan di berita kayak membunuh karena marah-marah gitu. Nah Ustadz, maafin gak, kan kita hilaf tuh lagi marah kan kayak kerasukan setan gitu kayaknya. Jadinya gimana? Iya, makanya itu kenapa Nabi memberikan tips gitu ya. Nabi memberikan cara supaya kita jangan sampai marah, yang kemudian marah itu justru melahirkan perbuatan dosa ya gitu. Nah, ini yang kemudian mesti kita mesti belajar ya. Kalau misalkan Dini suka marah, nah harus belajar tahan marahnya gitu ya. Walaupun mungkin tidak bisa langsung ya, tidak bisa langsung, tapi memang butuh proses ya, butuh proses itu. Ya, karena yang lebih berbahaya tadi, ketika marah kemudian melahirkan atau menimbulkan perbuatan dosa, itu sangat berbahaya. Nah, gitu. Ustadz sekarang Dini mau nanya, seperti yang tadi kemarin nih, episode kemarin Ustadz bilang kalau Nabi Muhammad SAW tuh akan marah ketika itu berkaitan dengan agama. Dan sekarang tentunya sering banget nih Ustadz, kayak ada yang menjelek-jelekan agama kita. Ada yang kayak unjuk-unjuk Al-Quran gitu ya, sering banget tuh info-info kayak gitu. Nah, kita marahnya harus kayak gimana sih Ustadz? Nah, sampai kan nggak mungkin kita bunuh dia nggak mungkin kan, sebenarnya itu kan jadinya agak jadi dosa juga gitu. Nah, itu gimana kita? Ya, jadi kita mesti cerdas dalam mengelola marah gitu ya. Jadi tidak sembarangan kemudian kita tiba-tiba marah ambil pistol langsung tembak ke Jerman ya, atau misalnya ke negara mana gitu ya. Nah, tidak begitu. Tapi memang ada banyak cara yang bisa kita lakukan terkait dengan kita menunjukkan ketidaksukaan kita dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menghina agama gitu ya. Bahwa ya kita saja sebagai seorang muslim kan nggak boleh kita menghina agama yang lain kan gitu ya. Gitu. Nah, ketika kita melihat ada orang yang menghinakan agama kita gitu, maka kita pun mesti menunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan perbuatan seperti itu ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man ro'a minkum munkaron, siapa yang melihat sebuah kemunkaran. Nah, pelecehan terhadap agama adalah sebuah kemunkaran ya, maka falyughayyir biyadihi, maka rubah dengan tangan. Artinya dengan tangan ini dengan kekuasaan. Kalau misalkan punya kedudukan, punya posisi, dia bisa memberikan surat ya, bikin surat, kirim ke misalkan ke orang yang sudah menghinakan, nah kan gitu ya. Atau kalau dia misalkan seorang pejabat,
Ya, maka kemudian dia kirim surat, panggil kan begitu. Jadi rubah dengan tangan. Kalau nggak bisa ya dengan lisan. Kalau lisan sekarang mungkin dengan kita bikin status media sosial misalkan ya, benar. bahwa perbuatan tersebut ada perbuatan yang menghinakan dan itu tidak pantas untuk dilakukan, gitu. Nah, kalau juga tidak bisa, maka fal yughayyir fa'ilam yastati', kalau tidak mampu maka dengan hati, fabi qalbi, dengan hati. Gitu. Nah, dengan hati itu tunjukkan akan ketidaksetujuan kita dengan perbuatan seperti itu, ya, gitu. Jadi kalau kaitan dengan syariat, kaitan dengan agama, kita pun harus menunjukkan bagaimana kecintaan kita kepada agama kita, gitu. Ya, walaupun ada orang yang mengatakan, tapi kan agama ini nggak perlu dibela. Betul, agama nggak perlu dibela. Justru hanya nanti ketika di akhirat bagaimana bentuk ya keberadaan kita, keberpihakan kita, gitu. Ya, jadi apa yang sudah kita lakukan untuk agama ini? Nah, tuh teman-teman, udah dengar kan tadi gimana kita marah kalau misalnya ternyata ada orang yang menghina agama kita. Jadi jangan juga ngeliatinnya kita jadi barbar banget gitu ya. Tidak seperti itu. Harus bijak marahnya dan juga step-step kita supaya bisa meredakan marah secara Islam. Nah, teman-teman udah catat semua kan? Selanjutnya kita bakal bahas, tentunya ada nih penting banget buat teman-teman nih sekarang, yaitu tentang ilmu. Tapi itu nanti episode selanjutnya. Untuk hari ini alhamdulillah kita udah selesai. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang suka marah dan yang gak suka marah juga, ya, supaya lebih mengendalikan diri. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Dadah.